Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mutiara Investment Club bersama saya Satimin Sejati. Dan kali ini kita akan membahas tentang saham-saham atau watchlist apa yang menarik untuk minggu depan. Jadi sebelumnya saya akan review terlebih dahulu saham-saham yang sudah pernah kita bahas di minggu yang lalu. Mari kita mulai bahasan. Yang pertama ada MBAP. Jadi MBAP pada minggu lalu ketika saya sebutkan MBAP ada di candle yang ini ya. Jadi dengan trading plan seperti yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi trading plan yang ada di layar Bapak Ibu ada di TP1 adalah 7.300 ya. 7.300 itu sudah terlewati. Jadi sebenarnya sudah sampai TP1 dan kemudian sekarang berbalik ke 7.150. Pertanyaannya, Pak, kalau saya sudah ambil belum TP bagaimana? Ya, masih bisa hold sampai dengan tanggal sampai dengan tanggal 28 ya. Kalau melihat ini ya, jadi masih bisa di hold untuk MPAP. Kalau misalnya sudah TP bagaimana ya? Selamat untuk teman-teman yang sudah melakukan taking profit gitu ya. Lalu yang kedua ada Unilever. Sebentar, Unilever sudah saya buka sepertinya ya. Jadi yang kedua ada Unilever. Unilever seperti yang sudah kita bahas tadi, ketika misalnya saya menyebutkan Unilever ada di candle ini dan saya bilang sebaiknya antri karena memang trading plan-nya juga antri. Taking profit satunya masih ada di atas ya, jadi belum kena taking profit 146. Oh, sudah kena 4630 ya. Taking profit satunya 4630 walaupun belum secara persentase belum terlalu besar karena waktu itu saya pengennya taking profitnya ada di taking profit 3 yaitu 4850 ya. 4850 tuh masih ada di sini jadi masih ada dalam perjalanan. Terus kemudian holding periodnya juga masih ada yaitu sampai dengan tanggal 28 November ya untuk bisa mencapai taking profit 3 yang kita harapkan. Itu review untuk saham-saham minggu lalu dan untuk minggu ini apa? Karena tadi ada yang bertanya ke saya, kira-kira minggu ini yang bagus yang saya beli apa? Jadi saya melihat ada satu pola yang sama. Jadi setelah minggu lalu ada kenaikan suku bunga, saya melihat ada beberapa emiten-emiten pembiayaan yang justru harganya bergerak naik. Mari kita lihat satu persatu. Oh ya, sebelum saya sampai ke eh, emitennya atau sahamnya, saya ingin sampaikan disclaimer terlebih dahulu bahwa ini bukan ajakan jual ataupun beli. Ini adalah analisa saya pribadi, gitu ya. Segala resiko dan keuntungan adalah tanggung jawab pribadi Bapak Ibu sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe channel ini dan bagikan kepada yang lain. Karena apa? Karena memang saya melihat belum ada channel YouTube lain yang bisa menyajikan trading plan sedetail ini dan seakurat ini gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ragu-ragu silahkan backtest ke belakang video-video MIC apakah akurat atau tidak. Saya yakin Bapak Ibu yang ngikutin video YouTube MIC sampai hari ini most likely cuan ya selama mengikuti trading plan-nya dan itu sangat sangat jelas angkanya. Jadi tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu bagikan kepada teman-teman yang lain. Oke, kita masuk ke emiten-emiten yang diuntungkan dari kenaikan suku bunga. Yang pertama saya melihat ada Cevin. Jadi Clayton Finance ini justru malah mengalami kenaikan ya setelah ada kenaikan impulsif terus kemudian koreksi. Sekarang Cevin ada di 362 ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan trading plan yang ada di sini, maka ini risknya kecil sekali dan ini menurut saya cukup lah ya. Maksudnya secara porsi lotnya juga memadai, jadi bisa sampai 374 juta atau bisa minimal 37 juta bisa.
Jadi Bapak Ibu bisa, saya pikir bisa mempertimbangkan untuk membeli ini. Dan memang saya juga tidak punya ya, saya tidak punya saham ini. Kalau secara indikator bagaimana? Kalau secara indikator bagus, ya, secara indikator bagus sudah mulai melandai. Terus kemudian secara risknya juga kecil, sementara reward yang mungkin misalnya kita mencari TP2 saja di 380 ya, atau mungkin bisa kita juga berpikir untuk mencari taking profit-nya maksimal di 400 ya. Jadi silahkan Bapak Ibu gunakan apa namanya trading plan yang ada. Nah, bagaimana cara maintain apa namanya jika besok harganya naik? Cara maintainnya sudah saya sebutkan di video-video kita sebelumnya ya. Yang kedua ada IMJS. Nah, IMJS ini sebenarnya sudah saya sebutkan di grup Pro sebelumnya di 280 dan apa namanya kemarin saya sudah sampaikan juga termasuk apa namanya PPRX macam-macam ya, IMJS, PNLF yang kemarin naik itu saya juga sudah sebutkan di grup umum. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen berdiskusi di grup umum juga saya persilahkan untuk join di sana. Nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi ya. Oke, apakah IMJS masih menarik? Yang pertama adalah 316 ini adalah level yang menurut saya cukup krusial. Ya, artinya kalau misalnya 316 yang dijebol berarti mau tidak mau IMCS akan balik lagi ke 298 barangkali ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu akan ngambil IMCS barangkali ini agak ketinggian, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau atur lot ya silakan saja. Karena idealnya Bapak Ibu ngambilnya paling tinggi di sini ya, paling tinggi di sini. Tapi intinya adalah kalau misalnya Bapak Ibu mau antri di 298 itu bagus, karena justru ketika saya sebutkan di MIJ Pro ini dan bahkan untuk saya sendiri ini saya tidak trading di sini, saya hanya beli dan simpan. Karena apa? Alasannya adalah IMJS itu harganya waktu itu ketika saya sebut 280 dan revenue per share-nya adalah 580. Jadi menurut saya ini bagus ya. Ya, menurut saya ini bagus untuk kita simpan. Nah, kalau misalnya kita pakai untuk trading, berarti kita akan mencari upside yang paling ideal adalah di 360, gitu ya. Kalau ini break berarti 360 yang akan dikejar. Itu untuk IMCS dan secara indikator juga masih bagus ya, walaupun sudah terlalu tinggi karena biasanya memang gayanya kita kan selalu beli di bawah ya, selalu beli di bawah. Oke. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu merasa ini terlalu tinggi, maka masih ada opsi yang lain, yaitu WOMF ya, Wahana Otomita Multi Arta. Jadi ini juga jasa pembiayaan yang lain. Ini secara risk to reward kecil, hanya memang kelemahannya adalah saham ini tidak terlalu liquid. Saham ini tidak terlalu liquid sehingga tidak bisa untuk Bapak Ibu yang punya lot besar itu. Ini kelemahannya. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik silahkan bisa digunakan, ini trading plan-nya bisa dicatat. Sehingga yang paling menarik misalnya, yang paling mungkin adalah Cevin ya. Itu yang paling mungkin untuk dibeli minggu besok barangkali ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin merespon sedikit pertanyaan di kolom komentar. Yang pertama ada PNBN ya, ada PNBN. Jadi gerakan PNBN barangkali akan kurang lebih mirip dengan apa namanya semua grup panin ya. Ada PNLF, ada PNIN, ada PNBN gitu ya. Nah, untuk untuk PNBN terakhir plus di 2050 itu masih memungkinkan. Itu masih memungkinkan untuk digunakan sebagai apa namanya plan kita untuk trading. Nah, kalau begitu sekarang berarti
Ini kan dulu adalah perhitungan kapan swing low akan terjadi ya. Ini swing low, ini swing low, ini swing low. Oke. Nah, berarti sekarang kita akan mencari berapa lama PNBN akan mencapai swing high dengan cara kursornya saya geser. Sekarang akan berubah menjadi PNBN kemungkinan akan bergerak mencapai swing high berikutnya, ya, swing high berikutnya ada di 34 hari sejak candle yang ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ukur dari sini sampai dengan 34 hari berarti di sini. Ini adalah 20 Desember 2022. Oke. Nah, artinya kalau misalnya Bapak Ibu yang trading di PNBN sebaiknya saran saya sebaiknya digunakan sebagai swing karena memang gerakannya tidak apa namanya, kecuali kalau misalnya Bapak Ibu mode scalper ya silakan saja, atau mau trading pendek ya silakan saja pakai trading plan yang ini gitu ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah PNBN masih bisa digunakan untuk trading, hanya memang kekuatannya apa namanya sudah early akum tapi masih yang mencoba untuk mendorong PNBN ke bawah gitu ya. Gitu, tapi masih bisa digunakan untuk trading. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan lagi misalnya tentang satu lagi ya supaya Avia misalnya. Tanggapan saya mengenai Avia, bagi saya Avia saya tidak tertarik kalau untuk dijadikan trading. Kalau misalnya Avia mau dibeli, menurut saya sebaiknya disimpan saja untuk dijadikan saham investasi barangkali ya. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau trading, ini sebaiknya titik entry-nya ada di 720 barangkali ya. Ya, 720. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau trading di Avia, titik entry-nya ada di 720 dengan apa namanya TP-nya di 770. Saya kira sih itu saja yang bisa apa namanya bisa disampaikan dari Avia. Jadi pilihannya memang apakah minimal di swing atau kalau mau trading pendek, saya kira sih Avia tidak terlalu bagus ya, kecuali memang dana Bapak Ibu besar gitu ya. Jadi kalau dana Bapak Ibu kecil sebaiknya tidak usah trading di Avia. Kalau mau justru uh, menyimpannya atau justru melakukan swing. Jadi apa namanya setiap emiten perlakuannya harus berbeda-beda gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.